Anda masih menyaksikan One on the Spot bersama saya Dwi Anggia. Pak Menteri, ini yang sudah kita singgung sebelumnya, soal benih lobster, benur ini. Kita tahu Indonesia ini diantara potensi kekayaan alam kita yang jadi primadona ya Pak ya, lobster. Salah satu di antara 4, saya kalau nggak salah. Iya, ada lobster, ada apalagi itu udang, ada unagi juga kita. Unagi kan dari Indonesia juga. Banyak, terus diolah di Jepang sana ya Pak ya? Dibesarkannya di Jepang. Iya, oke. Nah, berkaitan ini dengan lobster, benur ini juga cukup seksi. Iya. Karena ada beberapa kasus penyelundupan besar yang bukan kasus, marak dong. Marak sekali. Iya. Nah, dan kita kalau saya singgung tadi sebelumnya, ini negara tetangga aja menikmati hasilnya nih sampai ber-MM. Tadi Bapak bilang berapa? 9, oh, bukan. Mereka tuh ekspornya 9,5 miliar dolar. 9,5 miliar dolar untuk Vietnam contohnya. Ya. Indonesia berapa Pak kita untuk? Kita 5,5. Jauh ya Pak ya. Nah, lumayan. Bagaimana Pak untuk pengawasan agar tidak terjadi lagi kasus penyelundupan yang marak Bapak bilang tadi? Jadi gini, saya jelasin dulu ya. Boleh. Ya, jadi kita itu negara yang dianugerahi oleh Tuhan, oleh alam ya, yang sangat luar biasa kekayaannya. Itu salah satunya itu adalah biota kelautan kita itu jumlahnya kan ribuan. Ya. Kalau yang ahli di situ mungkin bisa mengatakan jutaan gitu ya, karena itu adalah sebuah ekosistem yang saling terkaitkan gitu. Nah, salah satunya itu adalah benih lobster. Jadi benih lobster. BBL itu ya. Lobster itu sendiri dia hidupnya kan alami. Dia memijah itu, kalau sekali memijah itu konon menurut ahlinya itu jutaan bahkan mungkin miliaran BBL gitu, ya kan? Tapi bisa jadi mungkin 10%, 20% yang hidup. Selebihnya mungkin dimakan juga oleh biota-biota laut yang lain. Kan gitu ya. Memang itu ekosistem kalau saya. Nah, kemudian kita belum mampu memijahkan BBL ini dengan baik. Jadi artinya kita udah berapa kali mencoba, negara-negara lain juga sudah banyak mencoba. Tapi kemudian 1 bulan kemudian tuh tidak bisa berlanjut. Artinya masalahnya apa Pak kita nggak mampunya? Mati belum ketemu. Belum ketemu. Belum kan formulasi riset untuk membudidayakan. Jadi yang kecil-kecil itu supaya dia tetap terus berkembang menjadi besar gitu. Setelah masa 1 bulan yang kita lakukan di beberapa tempat tuh di Lampung salah satunya tempat pusat penelitian kita itu belum berhasil dengan baik. Dan di Australia itu di Tasmania juga belum bisa berhasil dengan baik. Di beberapa negara banyak yang lakukan. Tidak berhasil. Nah, yang dilakukan adalah pembesaran. Jadi menangkap BBL itu di alam laut, lalu kemudian itu dibesarkan. Itu yang dilakukan di Vietnam seperti itu. Nah, tetapi di Vietnam itu dia tidak memiliki BBL ini. Dulu konon ceritanya kita itu dilatih oleh Australia, ada Filipina, ada Vietnam, ada Indonesia. Itu sekolah lah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Pokoknya SMP, SMA gitu kan. Nah, konon ceritanya yang Indonesia tuh dihentikan. Saya nggak tahu siapa yang menghentikan. Sementara yang Vietnam jalan terus. Jadi dia pinter lah sekarang. Jadi mereka punya kemampuan pengetahuan lebih. Iya, dia memahami betul dan seterusnya. Tapi nggak usah khawatir karena sekarang kita udah bisa. Nah, kemudian bibitnya mereka nggak punya, mereka ngambil dari Indonesia. Nah, ngambil dari Indonesia itu karena ini adalah kekayaan alam Indonesia itu ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa tidak boleh diekspor. Tidak boleh diekspor, tetapi penyelundupan jalan terus. Itu mereka melalui negara tetangga kita, melalui mana-mana gitu ya. Dan saya pergi ke sana, jumlahnya tuh ratusan. Jumlahnya besar kan Anda bilang? Jumlah pembudidaya ya, tapi kalau BBL-nya tuh lebih dari 300 juta. Banyak ya? 300 juta bibit. Tahu nggak harganya berapa? Berapa Pak? Per $2. Per apa itu? Per bibit, per ekor. Per ekor? $2. Per ekor ngitungnya? $2. $2 kan 30.000. Bayangin tuh kalau 300 juta, 600 juta dolar. Berapa banyak potensi kita yang hilang dengan adanya penyelundupan ini Pak? Kalau rata-rata 600 juta dolar kali kali berapa puluh tahun sudah. Apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa nih Pak? Pasti pengawasan jalan terus, saya yakin. Patroli, pengawasan juga. Apa segala macam. Nggak kuatnya kenapa? Nggak kuat, buktinya di sana jalan terus. Indonesia terlalu luas. Indonesia terlalu luas. Kapal kita cuma sedikit. Pesawat surveillance cuma 1, ya kan?
Jadi memang nggak bisa. Tapi kalau kita penuhin juga kan anggarannya butuh besar, kan begitu. Tapi kita kan harus cerdas lah di situ. Gimana caranya? Itulah yang kita lakukan diplomasi. Jadi saya melakukan diplomasi ke pemerintah Vietnam. Saya katakan bahwa kalau gini terus nggak bagus. Karena di dunia internasional nanti kita akan sampaikan juga bahwa Anda ini ngambil benihnya dari Indonesia itu ilegal. Legal jadinya. Itu ilegal. Ya. Jadi kalau sesuatu yang ilegal pasti nanti oleh internasional nggak bagus, karena ini kan agenda environment. Betul, Pak Menteri, maaf saya potong, tapi kan kita nggak bisa menyalahkan negara lain, tapi dari kitanya juga nih Pak, karena saya nggak tahu informasi ini yang butuh dikonfirmasi Pak, karena ini nggak cuma maklar-maklar, tapi bandar-bandar besar untuk justru saya mau jelasin nih, jadi dengan diplomasi itu menjadi bagian dari kita gimana harus berbuat. Diplomasi bicara dengan pemerintah Vietnam, ya, bahkan di-endorse lah pada waktu itu Presiden Jokowi juga pergi ke sana bersamaan dengan kita. Terus sisi lain kita dengan Menteri Perikanan dan Pertanian ini kita sudah bicara. Lalu disepakati kita sampaikan, oke, Anda punya masyarakat pembudidaya yang begitu besar jumlahnya. Saya nggak mungkin stop juga. Kalau saya stop, saya udah stop juga ini, kan nggak kuat juga nahan. Karena mereka kan juga masyarakatnya mau diapain. Apa pemerintah yang ngelakuin apapun juga nggak bisa. Oke, sekarang kemudian gimana kalau kemudian Anda berbagi? Karena kita pikir ini harus kita menjadi bagian dari global supply chain. Jadi kalau global supply chain itu saling mendukung. Oke, Anda udah jagoan di situ kan pasti juga lokasinya juga akan berkurang. Sementara demand internasional, demandnya kan besar. Gimana kalau Anda ngelakuin juga di tempat kita? Oh, jadi diajak kolaborasi. Diajak kolaborasi. Dia setuju. Oke, itu yang dilakukan. Kalau Anda melakukan investasi di tempat kita, lalu yang melakukan investasi ini perusahaan Vietnam yang kerjasamalah, terserah kalian mau kerjasama mau tidak, terserah di sini. Ya, kalian lakukan di sini. Maka yang terjadi adalah nanti kalian minta aja kuotanya untuk kepentingan yang ada di sana. Kuota yang sebesar sana harus sama dengan sebesar yang dibudidayakan di sini. Nah, itu yang kita lakukan. Dan sudah uji coba, udah berjalan 1 tahun inilah. Itu berhasil nggak Pak menekan untuk angka penyuluhan? Lumayan. Di Indonesia sendiri Pak, kita wilayah mana aja sih Pak yang potensi untuk benih lobster ini besar tadi selain dari Lampung? Pantai Selatan, dari Aceh sampai ke Kupang. Itu jalur yang paling bagus. Terus kemudian di daerah Maluku juga kuat, lalu kemudian daerah utara, daerah utara itu kayak Sulawesi Utara, pulau-pulau situ banyak kan. Jadi lobster kita memang sangat luar biasa. Iya, dan potensi pasarnya itu kemana aja Pak? Kalau kita Seluruh dunia. Kalau Vietnam memenuhi China saja nggak cukup. Oh ya, jadi sangat besar potensial. Mereka 100% ekspornya ke China. Karena seksi sekali, maka potensi bocornya juga gede di sini Pak ya untuk lobster ini ya. $2. Satu ekor $2 dia bawa pakai tas ekolak itu udah 70 miliar, 80. Tapi untuk ngebawanya keluar itu gimana Pak? Kan dia bungkus pakai apa ya? Plastik apa? Plastik gitu, yang plastik yang ada kayak bolong-bolong gitu loh, kayak yang buat kalau. Kayak kita kalau jualan ikan di pinggir jalan itu. Bukan ikan, kayak kita beli sepatu misalnya yang bermerek itu kan ada plastik bubble wrap kayak gitu. Nah dia diselipin di kayak gituan, terus digulung gitu. Itu banyak jumlahnya. Dan itu pastinya kan keluarnya nggak mudah ya Pak ya, melewat pintu-pintu, tapi nggak mungkin semuanya terawasi tadi bahasanya itu ya. Kerjasama ke pihak atau yang paling berat itu adalah dari sini ke negara sebelah. Paling berat pengawasannya. Iya, paling berat. Kenapa kita nggak cukup ininya anggaran? Ya udah ditangkepin terus pokoknya, tapi ada aja. Nggak berhenti. Nggak ada efek jerah berarti jangan-jangan ditangkap ya Pak ya? Ada uangnya besar mungkin ya. Uangnya besar di bisnis BBL ini. Iya, Bapak bilang tadi, Anda bilang 1 ekor $2. Ya. Soal benur sudah. Satu lagi, ini juga menarik nih. Saya kalau bilang ini pertama kali rasanya dalam pemerintahan kita berniat untuk swasembada garam. Targetnya 2027 ya Pak ya. Kita bahas nanti Pak. Kita jeda dulu sejenak. One on the spot kembali sesaat lagi.